everyone. So today I will give you a tutorial how to analyze the data using measures of variability. So this is data descriptive statistic data. Okay, so using a measure of variability. So I have the data here, the original data here, but this is very random. So the first thing to do, we have to sort it from the smallest to largest. So caranya adalah kalian tinggal blok seperti saya tadi, lalu klik kanan, dan setelah itu pilih yang short. Pilih smallest to largest, lalu klik. Dan datanya sudah berubah dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. After that, you have to block it again until the end, until 75. Klik kanan, copy, and paste it. After you paste it, ini kan datanya tuh masih duplicate, which is masih banyak data yang ganda gitu. Nah, kita tinggal ke data, ke bagian data sebelah sini, lalu pilih yang ini. Column C, right? And okay. So the 55 duplicate values found and removed. 17 unique values remain. Okay. Klik OK, and di data jadi 17. Okay, after we remove the duplicate data, sekarang kita tinggal membuat ini. Kita tulis dulu aja, seperti nomor, skor. Nanti dibuatkan tabelnya. Frequency berarti F. And so on. Okay, so after we make the table here, kita tinggal pindahkan skor yang di kolom C ini, yang sudah diurutkan gitu ya, yang sudah hilangkan yang duplikatnya. Kita tinggal copy dan paste aja. Oke, tinggal kita after we moved the score from the column C to the column F yang pakai tabel di sini. Kita tinggal cari frekuensinya. How to find the frequency? So the formula is, kalian tinggal klik saja di sini, terus sama dengan count if, and after that klik the original data here di kolom A. Lalu setelah itu titik koma, klik skor yang pertama ini, tutup, dan sudah. Terus ke bawahnya tinggal kalian selesai. Terus kita cari X kali F. Bagaimana mencari X kali F? Kita mulai dengan sama dengan lagi, equals. Terus kalian pilih skor yang pertama, bintang, frekuensi yang pertama. Sudah. Lalu kita seret lagi ke bawah. Sudah. Setelah itu, sebelum kita beralih ke X min kuadrat, dan lain-lain, kita cari dulu nih jumlah dari frekuensi dan jumlah dari X kali F. Jadi, kalau untuk jumlah dari frekuensi, kita sama dengan sum, klik, lalu frekuensi yang pertama, titik 2, frekuensi yang terakhir. Oke.
Untuk mencari X kali F sama dengan sum lalu frekuensi yang pertama, frekuensi terakhir. Oke, setelah itu, setelah kita mendapat dua ini, kita cari dulu min-nya. Nah, bagaimana cara untuk mencari min? Sebentar, tulis dulu. How to find min. So, sama dengan the total from X kali F dibagi the total from the frequency. And here is the min. Alright. So, setelah kita tahu minnya berapa, baru kita hitung X kali ini, X kurang min, X min kuadrat, dan Fx min kuadratnya. Nah, how to find the X min? Wait a minute. So, how to find the X min? So, you have to, sama aja, sama dengan, terus kita cari dari skor pertama dikurangi min, jumlah dari min. Nah, tapi kita harus tambahkan dulu dolar di tengah-tengah huruf H. Baru deh kita seret ke bawah. Sampai sini. Nah, untuk mencari jumlahnya kalian tinggal seret aja ke pinggir. Jadi, setelah itu kita cari X min kuadratnya. Kita cari dari X min. Sama dengan yang ini, yang pertama, X min yang pertama, terus dikuadratkan pakai gitu ya. Terus kuadrat 2. Selesai. Kita turunkan ke bawah lagi. Kita jumlahkan lagi ke pinggir. Oke, lalu yang selanjutnya Fx min kuadrat. Caranya sama dengan frekuensi yang pertama dikali X min kuadrat yang pertama. Selesai. Kita seret ke bawah lagi. Seret ke pinggir. It's all done. Okay, now we'll find the min by using manual and Excel. So Excel is just, we want to make sure is it correct from the manual formula one. Okay, so the formula is the same. So we just type like the equals, and after that this one X kali F, the total of X kali F dibagi the total of frequency. Is it the same? Right. Is it the same? So the median, we will find the median, but this is just the urutan. It's just the urutan, not the bukan jumlah sebenarnya. So we have to find the urutan first. Nanti kita cari urut apa? Jumlah sebenarnya menggunakan cara yang manual. Seperti itu. Jadi ini hanya rumus untuk mencari urutannya saja. Yaitu kita type sama dengan jumlah dari frekuensi, which is di kolom G. Sebentar. Lalu tambah 1 kurung dibagi 2. 38. Jadi mediannya di 38. So we have to find it. Nih, by the way kita carinya tuh dari sum-nya ini ya. Total ke 38. Berarti di sini di 76. Jadi mediannya itu 76.
Seperti itu. Kita pakaikan ini dulu ya. Nah, like this. 76. So, the mode itu adalah yang paling sering muncul ya. Berarti itu cukup mudah. We just have to find it on the frequency. So, which one? Yang paling, this one, 10. So, 10, the mode is 10, which means that 78, urutan ke-78, which is, the mode is just like that. It is very, very easy, right? Okay, now we have to make sure on the Excel. So, kita just type sama dengan, nah, rumus Excel untuk min adalah, just type it, average, and we just go to this column. Jadi original data yang sudah diurutkan, namun datanya itu masih pada ganda gitu, masih berduplikat gitu. Just enter. Is it same? Alright. So, jadi untuk penghitungan manual berarti betul ya. Terus untuk median, just type it, median. Lalu click. Okay, same, right? With this one. Okay, I just want to okay. Now the mode. Let's type it, mode. This one. Same. Alright. Now let's find the measures of variance. First, we have to find the range, which is, the formula is sama dengan, yaitu skor terakhir maksudnya, mohon maaf, skor terakhir dikurangi skor pertama. 52. Jadi range-nya itu di 52. Oke. Terus kita cari Q1. Nah, rumus Q1 itu adalah sama dengan 1/4 dikali tutup kurung. Nah, kita cari nih jumlah frekuensi ditambah 1 adalah 19. Nah, ini tuh bukan Q1 sebenarnya ya. Jadi ini tuh 19 tuh masih urutan ke-19. Seperti itu. Lalu kita lanjut dulu ke Q2. Nanti kita cari berapa sih Q1 sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk yang Q2 itu rumusnya sama, cuman yang membedakannya itu di sini ininya 1/2. Kalau tadi kan 1/4. Nah, kalau ini 1/2 dikali kita cari juga urutan total jumlah frekuensi. Kita kurung dulu, lalu ditambah 1. Nah, ini berarti kan urutan ke-38. Lalu kita cari yang Q3-nya. Q3-nya sama dengan 3/4 dikali kurung dikali total frekuensi tambah 1. 57. Nah, kita sudah mendapatkan nih urutannya. Berarti kita tinggal cari. Kan Q1-nya itu adalah 19. Jadi kita cari urutan ke-19 di frekuensi. Cari 19. Nah, ini kan ada sum-nya tuh 18 ya. Di bawah. Pokoknya sum di bawah tuh 18. Nah, tapi itu kan berarti kita harus cari di 70 sama di 66.
Jadi kita tinggal cari aja sama dengan 70 76 tambah ini ya, dibagi 2 68 gitu ya. Jadi Q1-nya adalah 68 seperti itu. Oke, sekarang kita cari Q2-nya. Nah, Q2-nya itu kan ini urutannya 38 ya. Berarti kita tinggal cari di frekuensi. Shift, kita tekan shift, terus kita scroll down sampai ngeliat jumlahnya itu ke 38. Nah, berarti ada di 76. Ya, ada di 76. Oke, sekarang Q3-nya. Q3-nya itu ada di 57. Kita cek 57 di frekuensinya. Mana 57. Nah, berarti di antara, kalau sampai sini kan 55, sampai frekuensi 7, skor 80 itu ada di 55. Berarti kita scroll ke bawah sampai di 82. Berarti ini skor 12 atau 11 tambah dibagi 2 di 81. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari IQR-nya. Nah, IQR itu berarti Q1 di Q3 dikurangi Q1. Berarti kita tinggal tulis aja sama dengan, berarti Q3-nya itu ini ya, dikurangi Q1 yang ini. 13. Begitu ya. Lalu kita cari variance-nya, yaitu dengan cara sama dengan lalu kita cari fx min kuadrat, jumlah dari fx min kuadrat dibagi dalam kurung jumlah dari frekuensi dikurangi 1. Nah, udah dapat. Lalu kita tinggal yang terakhir ke standard deviation. Sama dengan SQRT aja. Lalu jumlah dari variance berarti. Nah, selesai. Nah, jadi kita tinggal cek aja di Excel-nya ya. So, it's the same. Okay, now let's draw the polygon. Okay, so now you have to go to the insert here, and but before that, we have to block score and frequency until this, and click recommended charts. So this one is the recommended charts, and all done, and we're all done. So I think that's all for this for the tutorial. I hope that this tutorial have beneficial for you. So thank you so much. I'm Naftali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.